Bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata yang dialami Pasar Kawi dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kisah bagai legenda itu terjadi tahun 2004 saat Nyonya Rosmawati melahirkan bayi kembar. Dalam suasana yang tak biasa, Wira hidup rukun, penuh kasih sayang bersama Wirda kembarannya yang berwujud buaya. Sepanjang 10 tahun, mereka menjalani hari-hari layaknya anak kembar pada umumnya. Tapi kemudian Wirda sakit dan meninggal. Ganjil, tapi nyata. Wira dan Wirda adalah kembar yang tak biasa. Yang satu berbentuk manusia, sedang satunya lagi buaya. Fenomena yang tak bisa dijelaskan dengan nalar dan kata-kata. Ya Pak Daud, di luar COVID Pak, itu kan kemarin ada di berita Pak bahwa ada seseorang melahirkan bayi berupa buaya, itu gimana Pak? Gini ya Thomas, itu bisa terjadi, itu memang buaya sungguhan, tapi itu bukan anak manusia. Oh, gitu ya Pak. Karena ilmu santet itu bisa mengirim jarum paku. Ya Pak Daud. Jadi ini pengalaman hidup saya, itu paku, jarum termasuk gunting bisa dimasukkan ke dalam perut seseorang, Thomas. Oh begitu Pak. Kalau buaya ini buaya sungguhan. Tapi kok bisa jinak Pak? Masih bisa jinak, bisa, itu bagaimana ceritanya Pak? Setelah alam rohnya Pak? Kalau buaya itu dari kecil kita pelihara, dari kecil kan lama-lama jinak. Ya mirip kayak anjing tuh Thomas. Oh, gitu ya Pak. Gimana Thomas? Iya Pak Daud, karena kan ini ada berita yang sedang viral Pak. Makanya saya tanya sama ahlinya, sama Bapak yang secara alam rohnya bagaimana Pak? Begitu Pak. Tenang aja Thomas. penting semua itu dinikmati Thomas. Iya Pak Daud. Ya. Saya kan juga tahu Thomas, ada yang ikut Zoom ini pun ada yang untuk melayani Tuhan, ada yang ingin bertanya benar, tapi ada juga yang mau menyerang Thomas. Betul Pak Daud. Saya juga tahu, tapi penting Injil diberitakan. Amin. Gitu Thomas. Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Kan ini pengalaman hidup saya Thomas ya. Ya Pak Daud. Kita ini jangan nginjek nama baik orang supaya nama kita terkenal. Itu hal kejahatan Thomas. Betul Pak Daud. Betul. Jadi Pak Daud. kalau kita hamba Tuhan itu tidak boleh mencari kelemahan orang untuk diinjak, setelah itu menjadi viral, setelah itu supaya apa? Supaya terkenal. Itu hal yang jahat Thomas. Ya Pak Daud. Itu suatu kejahatan Thomas. Betul Pak Daud. Nah, mereka yang melakukan itu saya beritahu bertobat. Amin. Amin. Halo Pak Daud, Abraham ini Pak. Iya Pak Daud. Kita hamba Tuhan itu harus bersatu, bukan untuk mencari kelemahan, untuk menyerang pendeta terkenal, untuk menyerang kanan kiri supaya dapat sunkrep. Nah itu jahat itu Thomas. Jahat ya Pak Daud ya. Nah, itu kejahatan yang harus bertobat.
Betul Thomas? Betul, Apalagi betul. kondisi seperti ini. Nah, apalagi kondisi seperti ini Thomas ya. Itu kondisi saat Covid Corona seperti ini, banyak orang susah, banyak orang kena masalah, banyak orang kena PHK, banyak orang dalam pergumulan. Harusnya memberi penghiburan, bukannya saling serang sana, saling serang sini supaya terkenal. Itu cara setan Thomas. Cara setan. Harus bertobat. Bertobat. Harus apa Thomas? Bertobat. Nah, jadi kalau yang saat ini kita ini lebih baik memberi hiburan kepada orang susah, Ya. memberikan solusi bagi orang yang saat ini kena masalah, Ya. memberi motivasi, memberi semangat kepada orang yang dalam kondisi patah hidupnya, patah hatinya. Betul nggak Thomas? Betul sekali Pak Daud. Supaya bangkit. Betul nggak Thomas? Betul. Jadi kita ini melayani Tuhan jangan dengan tujuan serang sana serang sini supaya nah itu tidak boleh Thomas. Betul, Yang penting ini anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang dalam kondisi masalah susah, ya penting kita memberi motivasi, memberi penghiburan, memberikan semangat untuk kekuatan untuk menghadapi, walaupun bukan hanya sekedar uang saja Thomas. Betul, uang betul. itu bukan segala-galanya, tapi Betul. motivasi itu memberi kekuatan untuk bangkit Thomas. Betul Pak Daud. Amin Thomas. Amin. Oke. Kita tanya jawab ya Thomas ya, 5 ya. Ya 5 Pak Daud. Sekarang yang sakit apa tadi? Apa? Punggung kamu sakit? Iya, punggung saya. Udah lama ini, Pastor Denny udah Masih sakit? Coba. Coba dicek dulu, masih sakit? Masih sedikit sih, ada dikit tapi. Ya, sedikit. Coba cek dulu. Yes. Enggak sih. Lehernya Leher tadi masih kaku. Coba dulu. Coba sekarang kamu posisinya agak tengah dong kameranya. Masa muka kamu kepotong setengah? Iya. Coba sampai ngikuti irama piano dangdut, kamu goyangin deh kepala kamu dah. Ayo. Ayo. Udah siap, tarik. Sebentar. Selain orang ini ada juga yang lututnya sakit. Ya, Ada juga nih. Sakit Gabung sekalian dah. Sekalian, ayo. Sama Resen. pinggang. Yo. Pinggangnya sakit. Tarik. Lutut, pinggang, sakit nih. raise hand sekalian. Ya. Sekalian, ayo. Goyang. Ayo. Tarik. Ayo. Belum sabar. Mamanya coba rasakan. Nah. Gimana Arli? Jauh lebih enak, Master. Lebih enak kan? Coba Ferarut. Coba. Mamanya coba mamanya. Masih ini kurang enak dikit masih. Sekarang kamu putar sebanyak 10 kali. Digoyang 10 kali. Putar badan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan
kasih di kau dengan kasih Tuhan. Gimana, Ma? Oke? Belum, masih ada pertanyaan. Itu. Mama gimana mamanya udah Udah, oke belum? udah oke, udah oke. Udah oke ya? Oke. Nanti ada papa, Mister.